mengenai skripsi bimbingan klasikal dengan terapi sholat duha untuk mengatasi kecemasan siswa menghadapi ujian masuk perguruan tinggi di Wonogiri tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh bimbingan klasikal dengan terapi sholat duha untuk mengatasi kecemasan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi di Wonogiri. Yang kedua ada hipotesis atau hipotesa, merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan-pernyataan pada penelitian. Di sini peneliti akan membuat hipotesis dalam penelitiannya dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada analisis data dan perhitungan. 1. Ada uji prasyarat analisis. Uji prasyarat data terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas varian dilakukan sebelum menganalisis data. Yaitu yang pertama ada uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah data variabel berdistribusi normal atau tidak dari hasil output penelitian. Diketahui bahwa nilai signifikasi untuk pretest atau sebelum diberi treatment yaitu sebesar 0,062 dan nilai signifikasi post-test yaitu 200. Sedangkan dalam Kolmogorov-Smirnov data berdistribusi normal apabila angka signifikasi lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal karena keduanya memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05. B. Uji homogenitas. Uji homogenitas berfungsi untuk mengetahui apakah kelompok sampel memiliki varian yang sama atau tidak. Berdasarkan output yang dilaksanakan peneliti menunjukkan bahwa nilai signifikasi pada pretest adalah 0,986, sedangkan nilai signifikasi post-test adalah 0,918. Dari hasil perhitungan harga signifikasi data pretest maupun post-test lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian memiliki varian Schonhogen. Selanjutnya ada uji hipotesis. Peneliti menggunakan paired sample t-test atau dapat disebut uji t-sampel berpasangan, yaitu salah satu metode pengujian hipotesis untuk kelompok populasi yang sama tetapi memiliki kondisi data yang berbeda. Akibatnya data adanya perlakuan yang diberikan. Jumlah yang diperlukan dalam model ini adalah sampel besar. Oke, selanjutnya adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah 1. HA atau hipotesis alternatif, yaitu terapi sholat duha berpengaruh dalam mengatasi kecemasan terhadap siswa yang ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di Wonogiri. Sementara HO-nya atau hipotesis induknya adalah terapi sholat duha tidak berpengaruh dalam mengatasi kecemasan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi siswa Wonogiri. Berdasarkan hasil uji statistik paired sample t-test menunjukkan adalah 16,433. Sedangkan tabel yang dapat dicari dari tabel distribusi pada taraf signifikan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang muncul adalah terapi sholat duha berpengaruh dalam mengurangi kecemasan siswa menghadapi ujian masuk perguruan tinggi di Wonogiri. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dari bahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan bimbingan klasikal dengan terapi sholat duha berpengaruh dalam menghadapi kecemasan pada siswa Wonogiri yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi
Dengan dapat dilihat dari pengurangan tingkat kecemasan siswa sebelum dan sesudah melaksanakan terapi sholat duha. Dengan dibuktikan, analisis data menggunakan uji Paired Sample T-Test diperoleh hasil hitung lebih besar dari tabel, yaitu 16,433 lebih besar 2,042 dengan signifikasi dua sisi kurang dari 0,05 yaitu 0,00 lebih kecil 0,05, sehingga hipotesis HO atau hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif HA diterima. Penggunaan terapi sholat duha dapat mengurangi tingkat kecemasan siswa menghadapi ujian masuk perguruan tinggi di Mangkunegara. Dapat dilihat dari rata-rata sebelum diberi treatment dan sesudah diberi treatment, yaitu sebesar 48,9355 dan setelah diberi treatment menjadi 41,8710, atau dalam persentase sebelum dilakukannya terapi sholat duha, kecemasan siswa dari 62,91% kini turun menjadi 8,27%. Kesimpulannya menunjukkan bahwa hipotesis yang muncul adalah terapi sholat duha dapat mengurangi kecemasan pada siswa di Mangkunegara yang sedang menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Sarannya yang terakhir yaitu saran bagi kepala madrasah Mangkunegara dan siswa Mangkunegara, dengan melakukan sholat duha secara rutin di madrasah diharapkan mampu mengatasi kecemasan atau berbagai masalah yang dihadapi siswa dan memunculkan ketenangan hati. Bagi mahasiswa dan peneliti, kecemasan yang tidak bisa dikontrol bisa menjadi penghambat kita untuk bisa berkembang, maka diperlukannya ketenangan dan keyakinan. Yang ketiga, yang terakhir untuk peneliti selanjutnya adalah disarankan dapat mengembangkan penelitian yang lebih luas sehingga konseling yang menjadi sampel terapi benar-benar serius dalam menjalani proses terapi dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas dan istiqomah. Oke, terima kasih. Ini tadi presentasi dari saya dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Salsabila Jannah ingin mempresentasikan materi yang berjudul Layanan Konseling Islam melalui terapi relaksasi zikir untuk menurunkan stres akademik mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam EIN Salatiga tahun 2022. Tujuannya yang pertama untuk mendeskripsikan tingkat atas akademik mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam EIN di Salatiga. Yang kedua untuk mendeskripsikan layanan konseling Islam melalui terapi relaksasi zikir untuk menurunkan stres akademik mahasiswa BKP EIN di Salatiga. Dan yang ketiga untuk menganalisis efektivitas layanan konseling Islam melalui terapi relaksasi zikir dalam menurunkan stres akademik mahasiswa BKP EIN Salatiga. Hipotesis berasal dari kata hipo berarti sebelum dan tesis yang berarti pendapat atau pernyataan. Jadi, hipotesis merupakan pernyataan yang pada diungkapkan sebelum diketahui kebenarannya. Berikut ada analisis data. Yang pertama, uji normalitas digunakan untuk mengetahui data dari masing-masing variabel berdistribusi dengan normal atau tidak. Rumus yang peneliti gunakan yaitu dengan rumus Kolmogorov Seminor dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS2. Uji Paired Sample Test adalah uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama namun mengalami perlakuan tidak sama atau berbeda. Karena Paired Sample T-Test merupakan salah satu statistika parametrik, maka asumsi yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi normal. Kemudian A. Statistik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata pretest stres akademik 53,32 dan pada post-test 48,79. Sehingga berarti terjadi penurunan tingkat stres akademik setelah mendapatkan konseling Islam dengan terapi relaksasi zikir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi relaksasi zikir berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan stres akademik mahasiswa BKP EIN di Salatiga. B. Hasil uji T. Berdasarkan tabel output hasil uji T, diperoleh nilai SIG 0,000.
yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, HO ditolak dan HA diterima. HO, tidak ada perbedaan singkat stres akademik mahasiswa sebelum dan setelah diberikan konseling Islam melalui terapi relaksasi zikir dinyatakan ditolak. HA, ada perbedaan tingkat stres akademik mahasiswa sebelum dan setelah diberikan konseling Islam melalui terapi relaksasi zikir dinyatakan diterima. Kesimpulan, variasi tingkat stres akademik mahasiswa BKPI Salatiga setelah diberikan perlakuan relaksasi zikir pada umumnya berada pada kategori rendah mencapai 53,57% atau 15 siswa, 28,57% atau 8 mahasiswa, dan pada kategori tinggi mencapai 17,86% atau 5 mahasiswa. Berdasarkan variasi tingkat stres akademik tersebut, kebanyakan tergolong dalam kategori rendah, yaitu sebesar 53,57% atau 15 siswa. Jadi, tingkat stres akademik mahasiswa BKPI berada dalam kondisi rendah setelah diberikan perlakuan zikir. Berdasarkan tabel output hasil uji T diperoleh nilai SIG sama dengan 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, HO ditolak dan HA diterima, di mana berarti bahwa ada perbedaan tingkat stres akademik mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan layanan konseling Islam melalui terapi relaksasi zikir. Saran bagi mahasiswa yang sedang mengalami stres akademik diharap dapat mengelola stres yang dialaminya agar tidak mengganggu proses belajar. Ketika muncul tanda-tanda stres pada fisik, emosi, kognitif, dan perilaku, sebaiknya mampu mencari strategi atau upaya untuk menurunkan stres akademik mahasiswa, salah satunya dengan melakukan relaksasi zikir. 2. Bagi prodi BKPI, diharapkan dari hasil penelitian ini mampu dijadikan informasi dan dalam mendukung peningkatan layanan dan dapat membuat program-program yang berguna untuk meminimalisir permasalahan mahasiswa terutama pada bidang akademik. B. Diharapkan dari hasil penelitian yang diperoleh, konselor lebih mudah mengidentifikasi hal yang menjadi penyebab atau sumber stres akademik mahasiswa sehingga layanan bimbingan dan konseling tercapai secara optimal. 3. Bagi peneliti selanjutnya, mahasiswa yang menjadi calon peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengidentifikasi dan melakukan penelitian yang akan datang sehingga data penelitian yang diperoleh benar-benar akurat hasilnya dan dapat menyempurnakan kekurangan dari hasil penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Putri Dewi Fatima akan mempresentasikan tentang skripsi tentang bimbingan klasikal berbasis nilai-nilai dasar dharma untuk meningkatkan rasa tanggung jawab antara di SMK Bhinneka Karya Simo Boyolali. Yang pertama adalah tujuannya untuk mengetahui apakah bimbingan klasikal berbasis nilai-nilai dasar dharma efektif dalam meningkatkan rasa tanggung jawab antara SMK Bhinneka Karya Siswa. Lalu hipotesisnya adalah hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui permasalahan pada penelitian sampai nantinya terbukti melalui data yang sudah terkumpul. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, bimbingan klasikal berbasis nilai-nilai dasar dharma efektif dalam meningkatkan rasa tanggung jawab antara SMK Bhinneka Karya Simo Boyolali. Lalu HO-nya merupakan bimbingan klasikal berbasis nilai-nilai dasar dharma tidak efektif dalam meningkatkan rasa bertanggung jawab antara SMK Bhinneka Karya Simo Boyolali. Lalu hipotesis penelitian, peneliti menggunakan uji paired sample test, yaitu uji beda dua sampel yang berpasangan yang merupakan analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu, bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel saling berpasangan. Uji paired sample test merupakan bagian dari ujian statistik parametrik di mana syarat sebelum menggunakan uji ini adalah data harus terdistribusi normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data, yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan sebelum uji hipotesis dengan tujuan mengetahui data masing-masing variabel yang didapatkan peneliti, distribusi normal atau tidak normal. Ya, dengan menggunakan SPSS versi 2020.0 dan memakai penguji Shapiro-Wilk, dasarnya apabila C lebih besar dari 0,05 maka data distribusi normal. Jika C kurang dari 0,05 maka data distribusi tidak normal. Berdasarkan pada metode uji normalitas diperoleh hasil signifikasi pada data pre-test adalah 0,953 lebih besar dari 0,05 dan pada post-test adalah 0,693 lebih besar 0,05. Dapat disimpulkan pendistribusian penelitian ini normal. Jadi dari penelitian kita bisa menarik kesimpulan, yaitu didapatkan hasil skor rata-rata rasa tanggung jawab sebelum diberikan treatment pre-test adalah 77,8750, sementara setelah diberikannya treatment post-test meningkat menjadi 83,1250. Nilai di dasar dharma berefek signifikan pada peningkatan rasa tanggung jawab berantara Bineka pada SIMO. Kesimpulan selanjutnya yaitu HO atau hipotesis nihil ditolak dan lebih menerima HA, hipotesis alternatif yang menyatakan adanya hubungan efektivitas antara nilai-nilai dasar dan mas guna meningkatkan rasa tanggung jawab antara SMK Bineka pada SIMO. Selanjutnya saran yang pertama yaitu bagi anggota Bantara, yaitu diharapkan untuk selalu meningkatkan rasa tanggung jawab dalam diri dan mempelajari dasar dan mas sebagai kode kehormatan pramuka. Saran yang kedua yaitu untuk guru BK untuk lebih mengembangkan lagi layanan di sekolah terkait dengan pendidikan karakter, khususnya pada rasa tanggung jawab. Dan saran yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi peneliti selanjutnya. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Sehat selalu.